Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Adares Natandra. Di sini saya sebelumnya akan membahas tentang ekonomi. Pasalnya, setiap negara tentunya memiliki kedaulatan untuk mengatur dan membuat kebijakan perekonomian negaranya masing-masing. Karena kebijakan ekonomi suatu negara pasti akan berkaitan dengan negara lain, terutama hubungan bilateral perdagangan. Ada organisasi yang langsung berkaitan dan mengatur perjanjian perdagangan internasional, yaitu World Trade Organization. Organisasi yang didirikan pada 1 Januari 1995 ini telah berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik antar negara. Tujuan dari perjanjian WTO ini adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan tugasnya. Karena selain itu, WTO ini juga memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum. WTO juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengaturan dan mewujudkan sasaran perjanjian, mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan, dan juga mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Hal lainnya yang berkaitan dengan ekonomi yang terjadi di suatu negara itu yaitu perang dagang. Perang dagang merupakan konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan ekspor impor antar negara. Pembatasan impor tersebut antara lain meningkatkan bea masuk barang, melarang barang tertentu diimpor, juga membuat standar barang yang masuk menjadi China tinggi. is the number one trading partner of the United States with a grand total of roughly $737 billion in goods and services traded among one another for 2018, according to the Office of the United States Trade Representative. Which sounds great, right? Well, it does if you're China and exported almost $558 billion of those, and not so great if you're the US and only exported $179 billion. As can be seen, there is a huge trade imbalance here, with the US importing way more from China than it exports to China. While this issue has been debated in the past as well, it's receiving more and more attention nowadays, with the United States determined to put an end to this imbalance through tariffs and other trade barriers. Depending on whom you ask, we're already in trade war territory, or at least dangerously close. Could the United States simply quote-unquote win by implementing trade barriers until the imbalance is corrected? In theory, sure, it's easy to win a trade war if the other party doesn't retaliate. Realistically speaking, however, such scenarios are unlikely, and China has aces up its sleeves such as 1. The over $3 trillion in dollar-denominated reserves it holds and could theoretically liquidate, causing tremendous damage. 2. Many US companies being dependent on Chinese products and or services, and US consumers not being thrilled about having to pay more for them. 3. The interconnected nature of today's global economy, with it being close to impossible to hurt the economy of a trading partner without causing damage to your own. 4. China strategically dominating key industries such as rare earths, industries vital to all sorts of US economic sectors, including defense. Needless to say, the equation is far more complex than it seems, and as such, the ideal scenario would definitely revolve around diplomatically negotiating a way out of this mess. Salah satunya yang terjadi di beberapa negara, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Perang dagang tersebut dinyatakan sejak awal 2018 karena melanggar aturan perdagangan global, sehingga memberlakukan tarif miliaran dolar di atas tarif maksimum. Karena kebangkitan Cina tersebut sering dianggap oleh Amerika Serikat menyalahi berbagai aturan yang ada. Di satu sisi, Amerika sendiri memiliki power lain yang mendominasi. Sebagai solusinya, WTO merekomendasikan Amerika Serikat mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya.
sehingga kedua ekonomi di dunia itu juga diminta bekerja sama menyelesaikan sengketa secara menyeluruh. Keputusan tersebut ditanggapi dengan baik oleh China, sehingga negara itu mengatakan mendukung keputusan WTO dan meminta Amerika Serikat mendukung sistem perdagangan multilateral dan menghormati aturan yang ada. Selain Amerika Serikat dan China, ada beberapa negara yang bersitegang dengan Amerika Serikat mengenai perang dagangnya. Yang pertama ada Kanada. Kanada merupakan pemasok baja dan aluminium tahan lama untuk industri pertahanan Amerika Serikat. Industri baja dan aluminium Kanada terintegrasi penuh untuk mendukung rantai pasokan kontinental yang memperkuat daya saing global ekonomi Amerika Utara. Selanjutnya ada Uni Eropa. Tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat pada baja dan aluminium Eropa juga membuat Uni Eropa bertindak. Pasalnya pada 22 Juni memberlakukan bea masuk sebesar 25% atas 2,8 miliar US dollar barang dari Amerika Serikat. Selanjutnya ada Jepang. Jepang dan Amerika Serikat juga bersitegang karena Amerika Serikat meminta akses yang lebih besar pada pasar Jepang. Tapi Amerika Serikat tidak mau memberi potongan tarif pada barang Jepang yang masuk ke Amerika Serikat seperti mobil, suku cadang, maupun manufaktur. Lalu ada Meksiko. Pada saat Trump memerintah Amerika Serikat, Trump memberlakukan tarif impor baja dan aluminium dari Meksiko. Sebagai balasannya, Meksiko pun memberlakukan serangkaian tarif pada ekspor Amerika Serikat ke pasarnya senilai 3 miliar US dollar. Kenaikan tarif tersebut antara 15% dan 25%. Selanjutnya ada Turki. Amerika Serikat menerapkan penetapan kenaikan tarif masing-masing 50% dan 20% pada baja dan aluminiumnya. Alhasil Turki pun membalasnya dengan menaikkan tarif 1,8 miliar US dollar atas barang Amerika Serikat. Yang terakhir ada India. Kenaikan tarif yang diberlakukan India itu berasal pada produk kacang-kacangan. Karena perang dagang ini berawal dikarenakan penolakan Amerika Serikat untuk membebaskan India dari tarif untuk baja dan aluminium yang tinggi. Oleh karena itu, setelah memahami persoalan perang dagang antar beberapa negara tadi, perlunya pemerintah dalam membuat suatu strategi yang mampu mencegah dampak negatif tersebut agar menjadi sebuah introspeksi diri bangsa dan negara dalam perekonomian. Karena dampak perang dagang sendiri sangat berpengaruh pada keterbatasan produk antar negara yang dapat memicu perang dagang dengan negara terkait atau negara lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.